Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa salli salli sayyid asma sifati amma ba'du. Ayyuhal ikhwah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para jamaah salat zuhur yang dirahmati, alhamdulillah atas kasih sayang Allah kita telah melaksanakan sholat zuhur, yaitu talabul ilmu menuntut ilmu. Pada kesempatan ini kita akan menikmati kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita nikmati. Pembahasannya adalah bab fadhil zikri wal hati alaihi, bab keutamaan zikir dan dorongan anjuran untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja saya mengedepankan bab ini mengulangi pelajaran sekian tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu bab ini, sebab banyak muslimin muslimat yang tak mengetahui, tak menyadari betapa zikir kepada Allah ini lebih mahal harga nilainya, lebih hebat kualitasnya dari emas permata apapun yang ada di muka bumi ini. Sampai Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada satu kesempatan yang berhubungan dengan keutamaan zikir ini, bahwa Rasul membacakan firman Allah, wala zikrullahi akbar, dan sumpah zikir kepada Allah akbar, sedekatnya yang sangat besar. Zikir melebihi nilainya apa saja ada di muka bumi ini. Sebab orang yang banyak zikir, terhamuna mereka akan mencintai desanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Rasul yang akan dinikmati untayan manakah mutiaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Ini membuka kajian kitab ini. Li'anna aqula, Rasul bersabda, li'an aqula, sesungguhnya apabila aku berkata berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'al syamsu, dari aku cintai daripada semua yang ada di muka bumi ini yang disinari oleh matahari. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Artinya adalah orang yang zikir kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hadis dari Abu Hurairah. Wa Nabi sallallahu anhu, dari Abu Hurairah, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah, Rasul bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, yang ringan keduanya, ala lisan, pada lisan, gampang diucapkannya. Sahilatan fil mizan, berat dua kalimat itu dalam timbangan amal solehnya. Habibatani, ila akan menyebabkan kedua kalimat kita, ila itu ila rahmani, menyebabkan disayangi oleh Allah. Jadi ringan di lidah, berat untuk timbangan amal soleh, akan menyebabkan dicintai oleh Allah apabila mengucapkan kalimat itu. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Karenanya jamaah mata Allah, ulama menjelaskan bahwa zikir kepada Allah itu keutamaannya pertama, alamul mukmin, tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, orang yang banyak berzikir itu Allah selamatkan, Allah bebaskan dari penyakit munafik. Nanti kita jelaskan zikir. Wa hizbu minasyaitan, perisai
benteng dari godaan setan, dari bujukan setan. Yang terakhir, waisnu minanar, benteng atau penjagaan dari api neraka. Betapa besar keutamaan zikir sampai ulama menjelaskan dalam 4 poin besar. Nanti akan kita uraikan secara rinci. Pertama adalah zikir kepada Allah itu alam mukminin, tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ayyusaddiquna, orang-orang yang membenarkan Allah Rabbahum sebagai Tuhannya. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu habibuhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kekasih Allah, dan menjadi panutan bagi orang yang beriman. Maka dipanggillah untuk siap menerima perintah untuk dilaksanakan, siap untuk mendengarkan, memperhatikan dan untuk dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Apa perintahnya? Uzkurullaha, kau harus berzikir kepada Allah. Kamu harus ingat kepada Allah dengan zikir, mengucapkan at-talaqu bil azkar al-jalilah, al-karimah, al-syarifah, kalimat-kalimat yang agung, kalimat-kalimat yang mulia. Hatinya ikut berzikir dengan rasa syukur, takliman wa takliman lillahi rabbi, mengagungkan, memuliakan Allah sebagai Tuhan. Jadi kita baca subhanallah dalam hati maksudnya Allah, atau hati selaraskan, disinkronkan antara lidah dengan hati. Subhanallah, subhanallah, maksudnya Allah, ya Allah, kau maha suci dari segala sesuatu yang akan mengurangi kemahamuliaan-Mu. Istilahnya kayak gitu, Pak. Maksudnya Allah dari segala kekurangan. Kerajaan juga akan berkurang ketika kau mengabulkan semua hajat, semua keinginan makhluk-makhlukmu. Bahwa kau tidak akan jatuh martabatmu ketika orang-orang menyekutukanmu, menghinamu. Sebab kau adalah maha suci. Nah juga maksudnya Allah itu al-munazzahun, ada tasbih, dibersihkan dari penyerupaan makhluk. Ketika saya membuat satu tulisan, saya tulis mengenai tentang Ibnu Taimiyah, ternyata memang Ibnu Taimiyah yang jadi panutan Salafi Wahabi itu kan paham akidah Salafi Wahabi itu ke Ibnu Taimiyah. Kalau mentok-mentoknya ke Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi mereka mengatakan tidak bermanfaat. Tapi akidahnya seperti yang ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mujassimah, artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya kita baca tafsir subhanallah itu adalah al-munazzahu an-tajsim, an-tashbih, menyucikan Allah dari menyerupai Allah terhadap segala makhluknya atau membentuk Allah seperti makhluknya. Sebab Ibnu Taimiyah itu tidak menerima takwil, tidak menerima penjelasan dari ayat tertentu. Misalkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan tangan ya tangan, tidak usah, tak boleh diartikan kekuasaan. Fasnipur kabi ayunina, buat oleh para wahinu bi ayunina, dengan pengawasan mata-mataku. Jadi mata Allah itu tak satu, banyak. Mata yang mata, tapi mata kita dengan Allah itu lain. Jadi apabila digambar, dibentuk, Allah itu punya mata, punya telinga, dan hadis yang punya kepala, punya kaki, punya tangan, itu mujassimah namanya. Itu banyak sekali kesesatan Ibnu Taimiyah. Ketika saya searching di Google, ternyata banyak kampus-kampus di Indonesia yang mengagungkan, yang memuliakan Ibnu Taimiyah. Satu di sana jelaskan kesesatan Ibnu Taimiyah, tak ada, Pak. Betul bahasa ini itu kemungkinan tesis
skripsi disertasi tentang keutamaan kehebatan dakwah Ibnu Taimiyah. Tetapi ketika saya searching googling dengan bahasa Arab, barulah keluar tesis untuk magister, disertasi untuk doktoral, dan kitab-kitab yang mengungkapkan tentang kesesatan, kan gitu, ajaran dari Ibnu Taimiyah. Itu Bapak Ibu yang tahu, saya ungkapkan, bukan saya benci ke paham-paham Salafi Wahabi, bukan. Cuma itu kan masih saudara kita. Jangankan Wahabi Salafi, Syiah saja itu saudara kita. Jangan mengkafirkan Syiah. Jangan mengkafirkan Syiah. Sebab mereka adalah pertama, itu seperti Syekh Azhar berkata, siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholatnya ke arah kiblat, mengimani rukun Islam yang 6, rukun Islam yang 5, itulah saudara kita. Jadi jangan sekali-kali Syiah dikatakan kafir, sebenarnya orang Salafi Wahabi mengatakan Syiah itu kafir. Itu Bapak Ibu hati-hati. Jadi sekali lagi jangan ke Salafi Wahabi saudara kita, ke Syiah kita nggak boleh. Tetapi jangan sampai ajaran Syiah masuk ke Indonesia, menyebar di ini. Kalau sudah ada ya harus kita akui saudara kita, tapi jangan sampai masuk ke rumah-rumah kita, akan memperak-perakkan fondasi di kita. Kenapa? Ustaznya jangan di Syiah. Yang kedua, pemahaman fikih pun memang agak lain, agak beda dengan yang diamalkan, dipahami oleh kita di tempat mazhab, tapi tetap mereka adalah Muslim. Itu banyak yang bertanya tentang Syiah Muslim mereka. Makanya dilegalkan, dibolehkan oleh kerajaan Saudi, orang Iran untuk haji dan umroh. Dan memang di Iran itu bukan hanya Syiah, tapi banyak juga Sunni. Justru di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dari Darul Ifta Mesir, Dewan Ulama Mesir, termasuk organisasi konferensi Islam, para ulama menjelaskan apabila ada satu paham, satu manhaj, satu kelompok mengatakan kita tidak boleh bermanhaj, mengkafirkan yang merumuskan akidah itu Imam Asy'ari al-Maturidi, hum laisu min ahli sunnah wal jamaah, mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaah itu sudah konsensus Bapak Ibu, sudah jadi kesepakatan ulama kan gitu. Abad sekarang, dari mulai Indonesia, dari Asia lah, dari Eropa, Asia, Afrika, semua sepakat Ahlussunnah wal Jamaah itu dan fikih bermadzhab kepada salah satu imam, Imam Abu Hanifah, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kalau lepas dari sana itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, akidahnya itu mengikuti apa yang dirumuskan kembali, diajarkan kembali oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kalau yang mengatakan Imam Asy'ari kafir, Imam Al-Maturidi kafir, maka mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya jadi tadi mujassimah, menjadikan Allah menyerupai makhluk, punya tangan, punya kaki, tasbih, menyerupakan. Itu Allah itu di atas. Ketika ditanya alas itu makhluk atau bukan, bingung mereka. Ar-Rahman al-Arsy istawa, Ar-Rahman Allah itu al-Arsy, di atas aras, istawa. Istawa itu seperti raja duduk di singgasana, seperti pengantin atau anak sunat duduk di kursi kemewahannya. Jadi ketika ditanya istawa itu, aras itu qadim atau hadis, makhluk atau khaliq, apakah aras itu adalah baru makhluk atau bukan? Mereka jawabnya bingung. Sebab Al-Qadim yang maha dahulu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang atur hadis. Kalau Allah duduk bersemayam di atas aras, berarti aras sama dengan Qadim, kedudukannya sama dengan Allah maha dahulu, pasti abadi, nggak akan rusak. Yang kedua, berarti Allah yang tadi bilang mahan likiyamihi awudihi awjunubi atau inomi, bahkan Allah butuh ke tempat untuk duduknya, untuk berdirinya, bahkan untuk tidurnya, kan mustahil.
Makanya Sunnah wal Jamaah terbagi dua. Tentang ini sengaja saya kedepankan, sebab di internet di media sosial banyak sekali paham-paham yang nyeleneh yang masuk ke beranda-beranda kita, baik di Facebook atau Instagram gitu. Saya jelaskan, karenanya Imam Asy-Syafi'i Al-Maturidi menetapkan ada 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat menang dari Allah. Supaya tetap ketika mengimani Allah itu dengan maha kesempurnaannya, tidak dilupakan dengan makhluk. Gitu. Allah yang hak tertawa, Allah yang ghadab, Allah marah. Gitu. Ada dalam hadis Al-Quran itu adalah kiasan. Ahlussunnah pertama adalah tauhid ilallah, menyerahkan hatinya kepada Allah, tidak mengatakan apapun. Hanya Allah yang mengetahui arti itu, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak mengatakan tangan, ya tangan, berarti itu tangan. Tapi tangan kita beda dengan akan mendapatkan tangan. Ahlussunnah yang kedua, mayoritas Ahlussunnah itu menjelaskan seperti yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Maturidi, yaitu itu ditakwilkan, diartikan, dibelokkan dari arti yang sebenarnya ke arti kiasan. Apa itu? Yaitu al-quwwah wal qudrah, kekuatan, kekuasaan. Gak mungkin Allah punya tangan, gak mungkin Allah punya kaki, gak mungkin Allah punya mata, gak mungkin Allah menempati arasy, gak mungkin Allah menutupi langit. Aina Allah? Huwa fi sama, Allah di langit, berarti Allah butuh kepada tempat. Allah butuh kepada tempat, huwa masuk. Allah itu yaitu yang diciptakan. Mustahil Allah diciptakan, padahal Allah berasal. Jadi inilah pentingnya belajar akidah yang diajarkan dirumuskan Imam Asy-Syafi'i Al-Maturidi. Ini dirunut ilmunya Pak itu sampai ke Rasulullah. Karena kalau ngaji seperti ustaz-ustaz kita yang berdiri, yang duduk di kursi atau di podium ini, kalau dirunut nasab ilmunya, sanadnya itu sampai ke Rasulullah. Pesantren mana? Kan gitu. Kan jelas pesantrennya. Pesantren misalkan saya Cintawana, Tasikmalaya. Misalkan pesantren An-Nizam misalkan, itu di Sukabumi. Kuliah di mana? Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo. Dituntut keilmuannya, di mana kiainya, di mana masyayikhnya, terus ke atas sampai ke yang karena kitab Riyadhus Shalihin, yang karena ke Al-Azhar Imam Nawawi, sampai kepada yang membukakan kitab Bukhari, kitab Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu nyambung ke mereka Pak, keilmuan kita nyambung sampai ke Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salatu hadis lain. Wabi salatu itu mentok akidahnya sampai di titiknya. Fikihnya paling mentoknya Imam Ahmad bin Hanbal itu sebagian karena mereka mengatakan bahwa tak boleh bermazhab. Apa pahamnya? Memahami secara tekstual dengan salah. Taraktu fikum amrayn. Aku mengingatkan 2 perkara. Minta satu bima. Kalau kamu bukan 2 perkara itu, dan tadi lu abad salamnya kau tidak akan sesat. Kitab Allah itu Al-Quran, Sunnah Rasul itu hadis. Jadi sebagai kepada Al-Quran hadis tidak boleh kepada para imam. Bid'ah itu. Apakah kamu temu dengan Rasulullah? Tak temu. Kan gitu. Kalau nggak temu berarti belajar dari siapa? Ya ulama. Coba saudarakan Al-Quran, terjemahkan, artikan maksudnya. Menurut siapa penyusunan itu? Coba baca. Menurut imam siapa? Kan lain. Sholat, solu, kamar putih soli, sabda Rasul. Sholat, apa seperti aku sholat. Gimana saat Rasulullah? Kamu temu dengan Rasulullah. Kamu dengan sahabat nggak tahu nggak jadi pada siapa ulama. Jadi sesat mereka apa? Ini ada penjasiman. Tashbih, menyerupakan Allah dengan manusia, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, sesat dalam mempunyai satu perkara, satu urusan. Jarak kubur, Yasin, hari Jumat itu bina sesat, kan gitu. Banyak sekali satu bina. Kadang-kadang kita nggak selesai, nggak sampai ke Rasulullah. Hanya lewat imam-imam yang mereka anggap maha suci. Sebut maha suci, mereka tidak akan salah sama dengan Allah. Jadi balik lagi, sengaja saya ucapkan maaf sebentar. Geli Pak, bahasa saya apa? Menggelikan mana ya? Orang-orang bodoh kalau sudah supaya langsung membaca Al-Quran dan kitab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebelum mengajar
idealnya seperti Imam Ghazali, kamu jangan menjadi dai buat jadi ustaz, cuma punya 40 kiai. Kalau belajar Al-Quran, misalkan tafsir, harus belajar ilmu balaghahnya, yaitu ma'ani, bayan, badai, harus mengenai soroknya, harus ilmu manteknya, harus mengerti fikihnya. Kalau ilmu tafsirnya, kan gitu, ilmu Qurannya harus tahu asbab nuzulnya untuk Al-Quran, asbab nuzul untuk hadis, semua harus tahu. Ini enggak, anak Isra jilid 6 belum selesai sudah mengatakan keadaan sesat, itu salah. Akhirnya takdilah kekacauan seperti hanya Syiah dianggap kafir karena ngajinya nggak sampai, nggak selesai, meskipun yang ngajarnya profesor doktor. Jadi sekali lagi pembahasan kita ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, yang dipanggil adalah beriman. Uzkurullah, kamu harus zikir kepada Allah, zikron, zikir katsiran, sebanyak-banyaknya, yaitu hati mengagungkan, memuliakan Allah, membersamai lidah ketika mengucapkan zikir. Subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maha terpuji Allah, artinya kita melepaskan apa saja kami dari Allah dengan kita, bukan usaha kita tapi dari Allah, sehingga timbullah sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat banyak bersyukur. Sebab karena Allah yang memberikan kepada kita itu dari Allah, tidak diakui. Ketika ada perintah untuk zakat, keluarkan zakat, perintah untuk sedekah, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan ekonomi mepet, dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, tetap saja berdoa. Itu tandanya beriman. Jadi zikir katsiran, silakan zikir sebanyak-banyaknya. Jadi kalau sholat dibatasi syarat-syarat, ada syarat sholat, ada syarat wajib, ada berbagai macam bentuk aturan yang sangat ketat, puasa, zakat, haji, kan ketat tuh. Tapi kalau zikir silahkan, kecuali zikir yang sudah ditentukan dalam sholat, itu silahkan zikir sebanyak-banyaknya. Ya dibatasi karenanya kita ada bertanya, boleh nggak punya zikir misalkan tasbih sampai 1000 kali, atau ucapan Allah 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 sehari semalam sampai 100.000 kali? Kata siapa? Ada urusan mengajarkan, silakan. Tapi kata ada urusan anu di YouTube, Ustaz Salafi maksudnya. Ustaz Salafi mengatakan itu bid'ah. Maka mereka mengatakan pakai tasbih itu bid'ah, enggak seperti kata Rasul Muhammad SAW. Lalu kita Mesir, lewat Papa Mesir, termasuk para ulama Tunis, para ulama Yordan, para ulama Tunisia, para ulama Oman, para ulama Yaman, langsung sama jamaah mengatakan zikir ini tak dibatasi, mau 10.000, 100.000, 1 juta silakan. Sepenting ikhlas, penuh perlindungan dan istiqomah. Yang kedua, mau pakai tasbih, sabah itu kan pakai tasbih ya, baik tasbih manual pakai biji ataupun digital, silakan. Sebab ini tidak dibatasi berapa jumlahnya. Pakai alat apa sih, penting zikir. Ketika ulama besar ditanya misalkan Imam Ibrahim bin Adha, Imam Hasan al-Basri misalkan, ditanya tentang kenapa Tuan Guru masih menggunakan tasbih untuk zikir. Mereka mengatakan bagaimana saya meninggalkan alat yang senantiasa mengingatkan saya untuk zikir kepada Allah. Jadi silakan pakai tasbih Pak, mengingatkan selama Bapak atau kita mengingat tasbih itu akan senantiasa zikir kepada Allah. Yang kedua, tiga adalah boleh zikir sendiri ataupun bersama-sama, silahkan. Sebab Rasulullah tak membatasinya sampai Rasul Muhammad SAW memuji kelompok orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembukaan pada bab ini singkat Pak, nanti kita akan teruskan zikir selanjutnya. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, harus senantiasa kita bersama orang-orang yang taat kepada Allah, rajin berzikir. Coba ayatnya Bapak Ibu perhatikan. Ini adalah kita zikir berjamaah. Kita setelah sholat zikir berjamaah, baca yasin di rumah berjamaah, di masjid berjamaah, silahkan Pak. Mau berjamaah sendiri silahkan, waktunya pun silahkan. Setiap malam Jumat zikir silahkan, setiap malam Senin silahkan. Sebab mereka yang mengharapkan mengkhususkan zikir pada waktu tertentu, silahkan.
Rasulullah saja ke Masjid Kuba dari pagi sampai di sana. Itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir. Nafsaka, kamu harus menahan diri terhadap dirimu. Harus sabar. Dirimu harus sabar. Ma'alatinya itu berkumpul, yaitu ketika membersamai berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa yaitu berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadati pagi hari wal asyi sore hari. Kamu harus bisa menahan diri, harus sabar ketika bersama orang-orang yang senantiasa berdoa berzikir kepada Allah pagi hari dan sore hari. Tujuannya yuriduna wajhahu, mereka ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'ainaka, kamu jangan memalingkan dirimu, jangan memalingkan matamu anhum dari orang yang taat tersebut, banyak berzikir berdoa kepada Allah pagi dan sore. Artinya kamu jangan lepas dari orang yang taat banyak berzikir. Turidu zinata hayatid dunya, kamu inginkan adalah perhiasan dunia. Silakan ngobrol tentang bola, ngobrol tentang mancing, ngobrol tentang apa hobi, silakan. Tapi kalau waktunya zikir harus berzikir. Karenanya Allah berfirman, zikran katsiran, kamu harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyaknya zikir. Ada satu hadis yang Allah, ini panjang sekali hadisnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panjang. Kita ambil hadis yang relatif pendek yang berkenaan dengan keutamaan zikir. Jadi selanjutnya keutamaan zikir itu yang dicantumkan oleh para ulama ahli hadis dalam kitabnya, dalam ini adalah kitab Ridha Shalihin, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Kalau berkata beliau, dari Abu Hurairah, sahabat utama yang banyak memberikan hadis. An Nabi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id, semoga Allah meridhoinya. Kalau mereka berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, layak kudu kaum, tidaklah kalau orang dulu berkumpul nih seperti ini. Dan seluruhnya Allah, mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mahmul yang maha Allah, illa hafatumul malaikat, kecuali akan meliputi malaikat. Berkumpul malaikat itu, sepertinya mengumpul Pak malaikat itu. Malaikat akan memohon ampun kepada Allah orang yang zikir tempat tersebut, sampai mereka lepas keluar dari tempat zikir itu. Memohon kepada Allah supaya Allah menyayangi orang yang berkumpul tempat itu. Dan ketika yang berkumpul tempat itu berdoa, mohon kepada Allah supaya Allah mengabulkan. Apa enggak? Ini coba. Pertama, malaikat ini mohon ampun kepada orang yang mengumpul untuk zikir, mohon kepada Allah supaya Allah menyayangi merahmatinya. Yang ketiga, ketika berdoa orang yang berkumpul itu mengaminkan supaya Allah mengabulkan doa tersebut, dan doa dari malaikat berarti Allah kabulkan karena tak berbuat dosa. Wa ghasyyatul rahmah, akan meliputi bagi orang yang berkumpul untuk zikir pada itu rahmat kasih sayang Allah. Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan, Allah kabulkan doa. Manazat alimul asakinah, Allah akan turunkan asakinah, ketenangan. Wa zakarallahu fi man indahu, Allah pun membanggakan mahabbat Allah di depannya, itu malaikat. Rawah Muslim, riwayat Imam Muslim. Ini zaman Allah keutamaan zikir, sampai banyak sekali oleh Imam Nawawi dalam kitab zikir ini menjelaskan tentang keutamaan zikir tersebut. Ada satu kisah yang menarik, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau berkata, beliau berkata Abi Sa'id Al-Khudri, kalau ada Muawiyah, keluar Muawiyah, semoga Allah meridainya, alaihi al masjid, menemui kelompok orang yang sedang berkumpul di masjid. Bapak berkata Muawiyah, ma ada satu apa yang menyebabkan kamu kumpul di sini, duduk di masjid ini? Untuk jalannya Rasulullah, kami duduk, mereka menjawab untuk berzikir kepada Allah. Allahumma ajlasakum ila zakat. Demi Allah, benarkah kamu duduk seperti ini hanya untuk zikir kepada Allah? Kalau ma'ajlasana ila zakat, ma'ajlasana ila zakat, tidaklah kami duduk kecuali memang untuk zikir kepada Allah. Muawiyah berkata, amma anni la astahlif tuhmatan lakum. Sebetulnya aku bukan menuduh kamu jelek, tak ada suudzon kepada kamu duduk seperti itu, gitu. Tetapi aku pernah mendengar Rasul Muhammad SAW berkata
menyebabkan kamu duduk berkumpul di masjid ini? Qaulu jalasna Rasulullah wa nahmadu ala mahadana Islam. Sahabat berkata, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah atas karunia hidayah yang telah kami berikan, Allah berikan kepada kami untuk Islam. Itu muwaffiqina alaina wa manna biha alaina, berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Qala Rasulullah, Allah ma'ajalasakum ila dzaka, demi Allah, apakah itu yang menyebabkan kamu duduk-duduk berkumpul hanya untuk berzikir seperti itu? Kalau mereka sahabat menjawab, wallahi ma'ajalasakum ila dzaka, ya, hanya zikir kepada Allah lah kami duduk seperti ini. Qala ma'anillah mastahil untuk matallakum, sesungguhnya aku menanyakan seperti itu bukan karena seudon, karena menurut kamu berbuat jelek, salah gitu. Walakin atani Jibril, tetapi telah datang kepada Jibril, wa akhbarani, memberitakan Jibril kepadaku, anallah yubahi bikum al-malaika Allah wa bersikir ta'ala fa'iman al-fa'idan memutajian memuhakkan menyumbang maha'idan di Al-Quran. Jadi bab berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, duduk, atau sambil tiduran, dalam keadaan punya hadis, bahkan junub, hadis kecil, hadis besar, dalam keadaan haid, kecuali membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran hanya minum. Nanti kita akan bahas pembahasannya esok hari ini, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qil lana dzunubana wa lil walidin kama rabbana saghara. Faqil bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi maradana warhamna hadina wansur lana min al-fasiqin wa dhalimin wansur rizqana halal wa tawasi'an min al-Allah musyafatin inna ta'budu wa sunna rahmana bi sayyidina malaikatu kabarin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.